Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kesehatan menyertai kita semua hari ini. Pada pertemuan ketiga mata kuliah pengembangan produk, kita akan membahas tentang konsep pasar. Ketika kita dengar kata pasar, ini merupakan sesuatu kata yang sangat sering kita dengar. Jadi persoalannya adalah apakah definisi pasar selama ini yang Anda pahami sesuai dengan definisi pasar yang memang benar-benar real di dalam dunia bisnis. Umumnya ketika kita kecil, bahkan dari SD, SMP, SMA, yang ada di otak kita, pasar itu merupakan tempat perjumpaan antara pembeli dan penjual. Titik. Umumnya seperti itu pemahaman kita. Tapi menurut Ehrenberg dan Smith di tahun 2003, ketika pemahaman kita tentang pasar itu merupakan tempat perjumpaan antara pembeli dan penjual saja, itu kiranya tidak cukup, karena dengan adanya perjumpaan ini belum tentu terjadi suatu transaksi. Karena pada prinsipnya pasar itu di dalamnya harus terjadi transaksi. Oleh karenanya Ehrenberg dan Smith menyatakan bahwa pasar merupakan tempat perjumpaan antara pembeli dan penjual, di mana antara pembeli dan penjual ini berjumpa untuk melakukan satu transaksi yang namanya pertukaran antara pembeli dan penjual. Kalau kita bicara produk sebelumnya, produk itu merupakan kelompok manfaat yang diberikan oleh produk untuk bisa memenuhi kebutuhan siapa? Kebutuhan si calon konsumen kita. Nah, dalam hal ini pertukaran antara pembeli dan penjual, yang dipertukarkan adalah bagi si penjual kelompok manfaat dari produknya, dan bagi pembeli adalah kerelaan sejumlah uang yang dia berikan kepada penjual untuk memperoleh kelompok manfaat dari produk yang ditawarkan oleh si pembeli. Nah, ukuran kerelaan itu biasanya muncul suatu tingkat harga. Nah, inilah hingga pada akhirnya kita, kalau sebagai contoh, kita beli handphone harganya 3 juta. Ya, 3 juta itu adalah harga kerelaan kita terhadap kelompok manfaat yang diberikan oleh handphone tersebut. Meskipun bisa jadi kelompok manfaat itu yang ditawarkan oleh handphone itu tidak 100% bisa kita manfaatkan sepenuhnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ketika kita ingin mendefinisikan pasar, kita harus paham dulu apa yang namanya profile market. Kalau kita sudah tahu apa itu profile marketnya, maka kita bisa mendefinisikan apa yang menjadi target dan menjadi segmen kita. Selanjutnya kita akan memilih kira-kira kita akan masuk ke dalam market yang mana. Market profile analysis dilakukan untuk menghilangkan pasar yang tidak potensial dan lebih berkonsentrasi pada pasar yang potensial. Sebagai contoh, kenapa Toyota hanya berbisnis di otomotif? Kenapa Sony berbisnis di elektronik? Dan kenapa merek-merek handphone yang lainnya berbisnis di gadget? Karena masing-masing perusahaan tersebut sudah melakukan analisis, di mana analisis ini berkesimpulan bahwa bagi Toyota, kalau dia terjun ke dunia elektronik, itu bukan pasar potensialnya mereka. Hal yang sama ketika Sony membuat alat elektronik, dia juga melihat bahwa otomotif bukan pasar potensial. Jadi potensial atau tidak potensial suatu pasar itu ditentukan oleh si produsen, karena dia yang paling tahu apa yang menjadi kekuatannya dia, fasilitas apa yang mereka kuasai,
segmen pasar mereka yang ingin dia capai itu seperti apa. Jadi ini langkah pertama. Ini langkah pertama untuk menentukan saya akan membuat produk untuk apa produk itu. Bisa jadi otomotif jenisnya, bisa jadi elektronik jenisnya, bisa jadi hal-hal yang lain jenisnya. Nah, ketika kita bicara tentang potensial pasar, nah di dalam potensial pasar itu ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Misalnya growth potensial. Toyota melihat bahwa ketika dia menjual suatu mobil, dia mengalami yang namanya growth potensial. Apa itu growth potensial? Pertumbuhan yang paling potensial. Bisa jadi nih orang Indonesia dengan kemampuan daya belinya sekian, dengan dia meluncurkan otomotif, mobil dengan jenis tertentu, dan jenis tertentu dianggap bisa memenuhi kebutuhan orang-orang tersebut, di kalangan tersebut, hingga pada akhirnya dia luncurkan, dan orang-orang yang ada di dalam kelompok itu pun merespon dengan baik, hingga pada akhirnya growth potensial ini terjadi. Kalau memang growth potensial ini bukan menjadi acuan, bisa juga yang menjadi acuannya adalah early entry. Artinya kemudahan untuk masuk ke dalam pasar. Bisa jadi Toyota sangat sulit masuk ke elektronik karena sudah dikuasai oleh Sony dan kawan-kawannya. Hal yang sama, Sony tidak bisa masuk ke dalam otomotif karena dia mengalami yang namanya kesulitan untuk masuk ke dalam pasar, mengingat konsumen melihat ketika sudah otomotif, itu yang dikenal pasti Toyota, Honda, dan yang lain-lain. Ada investasi juga, ini tadi saya bilang, kemampuan, resource yang dia miliki, bukan berarti hanya memiliki uang, bukan hanya memiliki karyawan, fasilitas, tapi dia juga harus mempertimbangkan yang namanya investasi. Seberapa besar investasinya, semakin besar investasinya, dia akan melihat seberapa besar juga reward yang akan dia terima, dan seberapa besar juga risk yang akan dihadapi. Jadi ini merupakan salah satu parameter untuk bisa menentukan kira-kira pasar potensial saya apa ya, saya harus bikin produk apa, produk ini pasar potensialnya dengan parameter seperti ini, seperti apa ya nanti hasilnya. Nah, yang kedua kita bicara tentang segmentasi pasar. Ini segmentasi pasar, kalau secara definisinya kegiatan untuk menemukan konsumen atas segmen berdasarkan kriteria tertentu. Nah, dasar segmentasinya bisa berupa geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Yang paling gampang di dalam pemahaman ini adalah kalau saya ingin berbisnis alat-alat tulis, dan alat-alat tulisnya itu diperuntukkan untuk anak-anak SD, maka yang menjadi segmen saya adalah anak SD. Kenapa saya membuat alat-alat tulis? Karena saya sudah melakukan kegiatan yang namanya profil analisis, market profil analisis. Saya melihat bahwa ketika saya berbisnis alat-alat tulis, itu merupakan potensial market saya dengan beberapa parameter yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Alat tulis sudah saya buat, alat tulis ini akan dibeli oleh siapa? Akhirnya saya akan menentukan yang namanya segmentasi pasar berdasarkan data-data pendukung mungkin. Akhirnya saya bisa menyatakan bahwa segmentasi pasar saya adalah anak-anak SD. Ketika saya bicara alat tulis dan akan dibeli oleh anak SD itu adalah segmen saya. Kalau kita ngomongin targeting, di dalam anak SD itu terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Apakah kelas 1 sampai kelas 6 memiliki kebutuhan yang sama atau berbeda terhadap alat tulis? Bisa jadi jawabannya adalah bisa sama, bisa jadi berbeda. Kalau saya menganggap berbeda, saya berarti menganggap target saya itu adalah anak SD kelas berapa. Segmennya adalah anak SD, targetnya adalah lebih detail daripada anak SD. Karena kalau kita melihat anak SD itu dari kelas 1, 2, 3 sampai dengan kelas 6. Jadi kalau bisa saya simpulkan, ketika kita bicara segmen dan target, segmennya anak SD, targetnya anak kelas 2 misalnya. Jadi targeting itu lebih spesifik dibandingkan dengan segmen. Saya harap dengan saya memberi pernyataan seperti ini dapat dipahami apa yang menjadi perbedaan antara segmenting dengan targeting. Nah, di dalam metode yang dapat digunakan untuk penyelesaian pasar ini misalnya cluster analisis. Ini cluster analisis ini detail diajarkan di mata kuliah statistik
saya ada yang namanya clustering analisis di dalam statistik. Mudah-mudahan Anda sudah diajarkan ini, karena kalau kita bicara analisis pasar, memang di dalam pengolahan data itu sentuhan statistiknya sangat luar biasa. Oke, kalau Anda masih ingat, di pertemuan yang kedua kita bicara tentang produk. Fase pengembangan produk itu terdiri dari 6 fase, tapi 5 tahap. Tahap yang ke-0 itu adalah tahap perencanaan, pengumpulan ide-ide. Ketika kita bicara tentang tahap kedua, tahap 1 dalam hal ini, itu di dalam tahap 1 itu ditulis bahwa sudah melakukan yang namanya identifikasi kebutuhan konsumen. Jadi Anda belum tentu bisa melakukan analisis kebutuhan konsumen kalau belum ditentukan kira-kira produknya apa yang akan Anda buat, kira-kira pembelinya siapa, segmen yang mana, targetnya yang mana. Kalau itu sudah Anda tentukan, Anda baru bisa melakukan yang namanya analisis kebutuhan konsumen. Karena konsumen ini berada di dalam segmen ataupun bisa berada di dalam target. Bisa nggak produk itu segmen dan targetnya sama? Bisa. Contohnya Aqua. Aqua tidak pernah men-statement bahwa minuman mineralnya itu diperuntukkan untuk orang dewasa saja. Bahkan anak kecil pun boleh. Artinya segmen dan target disamakan. Dia tidak memiliki spesifikasi khusus. Semua orang yang ada di bumi ini layak untuk mengkonsumsi yang namanya Aqua, minuman mineral. Oke, balik lagi ke slide ini. Analisis kebutuhan konsumen bisa dilakukan bila sudah Anda pastikan, saya ulangi lagi, Anda akan membuat apa, segmennya siapa, dan targetnya siapa. Pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana saya bisa tahu menentukan segmen dan target saya, berapakah populasinya? Dalam hal ini boleh Anda menggunakan data BPS. Anda boleh searching di dalam Google, kira-kira kalau emang Anda bilangnya target saya, segmen saya adalah ibu rumah tangga umur sekian, boleh Anda searching. Tapi ingat, ketika Anda bicara segmen, bisa jadi itu bicaranya populasi. Targeting itu bisa jadi dia sampel dari suatu populasi. Nah, di sini nanti ada pendekatan yang namanya, ketika Anda sudah bisa menentukan populasinya, kira-kira jumlah dari orang yang Anda jadikan sebagai objek berapa ya? Populasinya udah ketahuan, sampelnya berapa ya? Untuk menentukan jumlah sampel, nah ini perlu melakukan pendekatan yang namanya pendekatan statistik. Saya menganggap Anda sudah tahu itu tentang bagaimana menentukan jumlah sampel bila jumlah populasi sudah diketahui. Ada rumusnya, nah Anda silakan menggunakan itu. Nah, di dalam proses analisis kebutuhan pelanggan, ini menjadi proses yang sangat penting karena kegiatan ini merupakan kegiatan dari proses pengembangan produk. Kalau Anda tidak ada kegiatan identifikasi kebutuhan pelanggan, tidak mungkin ada yang namanya proses pengembangan produk. Penyusunan konsep, pembelian konsep, hingga pada akhirnya nanti Anda akan melakukan benchmark. Apa itu benchmark? Membandingkan produk Anda dengan produk orang lain yang apple to apple. Artinya kalau emang Anda bikin handphone, maka Anda harus bandingkan dengan produk lain yang handphone juga. Jangan dibandingkan dengan mobil, jangan dibandingkan dengan motor. Nah, itu nggak apple to apple. Nah, ini pernah terjadi kejadian seperti itu ketika kakak-kakak kelas Anda sudah membuat report, dia melakukan benchmark tapi tidak apple to apple benchmarknya. Dan akhirnya nanti akan menentukan spesifikasi produk. Jadi kalau saya urutkan, nggak mungkin ini terjadi kalau ini nggak ada. Nggak mungkin ini terjadi kalau ini tidak ada. Tidak mungkin ini terjadi kalau ini tidak ada. Dan sama halnya tidak mungkin ini dilakukan kalau ini, dan ini tidak ada. Jadi ini merupakan kegiatan yang saling sambung menyambung. Tapi dari semua ini, langkah awalnya adalah proses identifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, kalau kita melihat alur pengembangan, nah Anda lihat di sini
Identifikasi kebutuhan pelanggan merupakan langkah awal. Pernyataan misi ini artinya Anda sudah menentukan produk apa yang akan Anda buat, siapa yang akan beli, hingga pada akhirnya Anda akan melakukan identifikasi kebutuhan pelanggan terhadap pasar yang sudah Anda tentukan sebelumnya. Anda lihat di sini semua input awalnya adalah identifikasi kebutuhan pelanggan. Oke, hubungan pasar dan identifikasi pelanggan. Ini skematik yang saya buat, saya merangkum dari beberapa buku. Kalau dibaca kayaknya pusing, mendingan lebih baik dibikin skematik kayak gini. Mudah-mudahan jadi lebih bisa dimudahkan dalam pemahamannya. Kita awali dari sini. Anda punya niat untuk membuat satu produk. Anda keinginan membuat satu produk dan Anda merencanakan. Oke, rencana pengembangan produk berarti Anda sudah tahu apa yang akan Anda buat, produk apa. Ketika Anda ingin membuat produk, pastikan pasar. Di dalam pasar ada segmen dan ada target. Bisa jadi segmen dan target ini menjadi satu kesatuan, bahkan bisa jadi juga segmen sendiri, target sendiri. Anda udah punya rencana, Anda sudah punya pasar, pastikan apakah rencana Anda memang betul dibutuhkan oleh pelanggan. Oleh karena itu, Anda di dalam merencanakan pengembangan produk, input awalnya adalah dengarkan apa yang menjadi kebutuhan pelanggan Anda, di mana pelanggan ini sudah Anda tentukan sebelumnya targetnya ataupun segmennya. Identifikasi kebutuhan pelanggan ini menjadi input awal untuk Anda mengembangkan satu produk. Produk yang sudah jadi, akhirnya produk ini pun akan diperjualbelikan kepada siapa? Kepada pasar. Artinya, rencana Anda dikonfirmasi terhadap kebutuhan pelanggan Anda, udah tahu kebutuhan pelanggannya, diterjemahkan ke dalam produk. Nah, produknya ini akan dites kembali ke pasar. Hasil tesnya akan kelihatan bisa laku, bisa tidak. Kalau laku, konsekuensinya adalah kalau kita ngeliat dari PLC, product life cycle, yes, artinya introduction sudah dilewati, bahkan bisa masuk ke fase growth, matur, hingga pada akhirnya produksi lanjut. Tapi bila akhirnya pada saat fase introduction saja sudah mengalami respon yang kurang baik, bisa jadi salah satu penyebabnya adalah kemampuan kita untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan kita masih kurang baik. Mudah-mudahan setelah Anda baca skema ini, jadi Anda bisa dimudahkan dalam pemahaman apa sih hubungannya antara pasar dengan kegiatan identifikasi kebutuhan pelanggan. Oke, di dalam kegiatan identifikasi kebutuhan pelanggan, kegiatan-kegiatan yang akan Anda lakukan meliputi satu nih, mengumpulkan data mentah dari pelanggan. Yang kedua, menginterpretasikan. Yang ketiga, mengelompokkan. Yang keempat, menetapkan derajat kepentingan. Dan yang kelima adalah menganalisis hasil dan proses. Nah, di fase pertama tadi disebutkan mengumpulkan data mentah dari pelanggan. Di dalam mengumpulkan data mentah dari pelanggan ini bisa dilakukan dengan beberapa cara: wawancara, kelompok fokus, observasi produk pada saat digunakan. Anda juga boleh menggunakan data dari BPS. Bahkan, Anda bisa menggunakan yang namanya menyebar kuesioner. Di dalam kasta validasi data, dari sudut pandang statistik, penyebaran kuesioner itu adalah sesuatu yang harusnya dihindari. Kalau memang tidak bisa dilakukan dengan yang lain, boleh menyebarkan kuesioner. Kenapa? Oke, kita buka satu-satu. Wawancara. Ketika wawancara, Anda melontarkan pertanyaan dan orang yang diwawancara memberikan jawaban. Ketika yang memberi jawaban tidak paham terhadap apa yang ditanyakan oleh si pewawancara, pertanyaan tersebut bisa diulang kembali dengan bahasa yang berbeda tapi maksudnya tetap sama. Hal ini dilakukan agar dimudahkan dalam proses pemahaman terhadap pertanyaan tersebut bagi si yang memberi jawaban. Kelompok fokus diskusi ini Anda mengumpulkan beberapa orang dalam satu ruangan, Anda menyebarkan isu, nanti Anda cukup mendengarkan apa yang menjadi komentar dari orang-orang yang ada di dalam kelompok fokus tersebut.
Umumnya wawancaraan kelompok fokus ini dilakukan dengan cara merekam dari apa yang menjadi jawaban orang-orang yang Anda jadikan sebagai narasumber. Observasi produk pada saat digunakan ini boleh juga didemonstrasikan. Ini observasi produk pada saat digunakan bisa jadi produk Anda belum jadi, Anda boleh menggunakan produk orang lain, tapi di dalam produk orang lain itu terdapat beberapa kelemahan, dan kelemahan itu yang harus Anda eksploitasi hingga pada akhirnya produk Anda menutup apa yang menjadi kelemahan dari produk pesaing Anda. Nah, ini butuh waktu yang lama. Ini pun butuh waktu yang lama, ini butuh waktu yang lama. Proses pengumpulan data mentah yang paling singkat adalah penyebaran kuesioner. Ingat, di dalam proses penyebaran kuesioner Anda harus menentukan berapakah jumlah populasinya. Kalau memang populasi itu terlalu besar untuk Anda sebar kuesioner, kecilkan populasi tersebut dan tentukan sampelnya. Di dalam proses menentukan sampel, Anda harus menggunakan pendekatan statistik. Kalau memang sudah dapat berapa jumlah sampelnya, Anda sebar kuesioner kepada si calon pemberi jawaban tersebut. Nah, yang menjadi tugas tambahannya adalah karena bias antara yang menanya dengan yang memberi jawaban terlalu tinggi di dalam proses penyebaran kuesioner, maka untuk bisa menyetarakan hasil penyebaran kuesioner dengan validasi wawancara dan sebagainya, perlu kita lakukan kegiatan validasi. Nah, di sini nanti ada kegiatan validasi pertanyaan yang telah Anda sebar. Proses validasi dilakukan dengan pendekatan statistik. Nanti Anda tinggal baca. Kita menggunakan tabel R. Saya hanya ngasih clue-nya tabel R. Silakan Anda cari. Kira-kira cara memvalidasinya bagaimana. Di dalam proses validasi ini Anda boleh menggunakan tools, baik itu Excel maupun menggunakan SPSS. Silakan aja. Tapi yang saya harapkan adalah Anda paham filosofi dari penggunaan tabel R atau menghitung validasi ketika Anda menggunakan Excel maupun menggunakan SPSS. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan dalam wawancara. Sebisa mungkin pertanyaannya itu mengeksploitasi apa yang menjadi kebutuhan konsumen Anda, dan sebisa mungkin juga Anda mengeksploitasi bayangan produk Anda untuk ditanyakan kepada si calon konsumen Anda. Oke, ini nanti ada kegiatan pengelompokan. Jadi ada kelompok, nanti ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Oke, merefleksikan hasil dan proses. Nah, ini yang paling penting, sudahkah kita berinteraksi dengan semua tipe pelanggan penting dalam target pasar kita? Jangan sampai ada pelanggan yang lewat. Misal, sebagai contoh, area penjualan Anda, pasar Anda adalah wilayah Bogor. Kalau kita ngomongin Bogor, bukan hanya ada di pusat kota Bogor. Bogor itu luas. Jadi, ketika Anda bicara tentang pelanggan, jangan dititik beratkan kepada pelanggan yang ada di pusat kota Bogor. Anda harus mengambil data juga kepentingan identifikasi kebutuhan pelanggan untuk calon pembeli Anda di daerah-daerah lain selain pusat Bogor tapi masih masuk ke dalam wilayah Bogor. Tinggal Anda definisikan berapa wilayah yang harus Anda datangi, dan Anda harus menyebarkan kuesioner. Kalau Bogor terlalu jauh, misalnya Depok aja. Kalau kita ngomongin Depok kan bukan hanya di Margonda saja, bisa ada di daerah Sukmajaya, bisa ada di daerah perbatasan dengan Cibinong, itu juga masih wilayah Bogor. Radar Auri juga masih ada beberapa yang masuk beberapa wilayah Depok. Jadi nggak bisa Anda mewakili kebutuhan orang Depok itu hanya ada di daerah Margonda saja. Itu harus beberapa titik yang ada di wilayah Depok itu harus Anda ambil datanya. Nah, ini tujuannya untuk interaksi antara kita sebagai orang yang ingin mengembangkan produk terhadap calon pembeli kita. Nah, sama juga nih di poin kedua, apakah wilayah survei sudah memenuhi? Artinya memenuhi tidak boleh terpusat kepada satu titik, harus disebar, dan sebaran itu masih dalam satu wilayah yang sama.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tugas Anda kali ini adalah Anda harus melakukan identifikasi kebutuhan pelanggan. Sekiranya wawancara, fokus grup diskusi, dan yang lainnya dianggap sulit untuk dilakukan, saya memperbolehkan untuk Anda menyebar kuesioner. Tapi ingat, dalam proses penyebaran kuesioner ini harus ada kaidah yang harus Anda pahami. Yang satu, saya berkali-kali selalu mengingatkan, pastikan pasar Anda, segmen Anda, dan target Anda. Karena di dalam itu ada populasi dan ada sampel. Bila Anda sudah tahu populasinya berapa, tolong kasih penjelasan proses untuk menentukan jumlah sampelnya dengan pendekatan statistik. Kalau memang Anda nyebar kuesioner, buat pertanyaan yang baik, pastikan orang yang membaca dan memberi jawaban tidak salah tafsir terhadap pertanyaan yang Anda berikan. Nah, bukti tidak salah tafsirnya itu harus dilakukan uji validasi. Saya hanya ngasih clue, uji validasi dapat Anda lakukan dengan menentukan R hitung dan divalidasikan dengan R tabel. Bagaimana proses perhitungannya? Saya berharap itu sudah diberikan di mata kuliah pengembangan produk. Di mata kuliah statistik, saya lupa statistik 1 atau statistik 2. Jelas ya, mudah-mudahan ini dengan kuliah jarak jauh seperti ini bukan berarti kita tidak menjalankan rencana kita dalam mata kuliah pengembangan produk ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan bisa dilontarkan di grup WhatsApp. Kalau memang ada yang perlu menelpon saya, silakan. Saya membuka untuk dihubungi. Oke, selamat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan.